Taubat itu nang wujud taubat itu syaratnya ada 3. Amun terpenuhi nang 3 ini, nah baru bisa dikatakan dengan taubat nang sebenar-benar taubat. Pertama, meninggalkan maksiat, berampih daripada maksiat tersebut. Ada lagi menggawi maksiat tersebut. Itu syarat yang pertama. Kedua, menyesal, bukan hanya ambil, tapi pula menyesali apa yang telah diperbuat tersebut. Lalu yang ketiga, bertekad, bercita-cita untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Jadi bertekad dalam hati kada pacang menggawi maksiat itu selawasan. Itu syarat nang sejujurnya di dalam bertobat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan maksiat. Selain meninggalkan amun kabar tersunarum ya, tinggalkan lingkungan yang membuat kita terjerumus dalam maksiat itu. Bukan hanya beramping aja, tapi kalau kawa kita pindah, jauh daripada lingkungan yang membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan. Amun misalnya kita ampih aja, tapi lingkungan masih mendukung dalam perbuatan maksiat, nah bisa-bisa kayaknya tabulik pulang dalam perbuatan maksiat tersebut. Lalu ibah itu menyesal, kenapa aku jadi berbuat kayak itu, kenapa jadi sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanitnya kamu bermaksiat, lalu meratapi diri, menyesali apa yang telah diperbuat tersebut. Nah, kalau bisa bangun tengah malam meratapi, menyesali dosa-dosa yang telah lewat, sehingga dengan demikian itu diantara tanda orang yang bujur-bujur bertaubat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu disitulah keluar ucapan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan istighfar. Lalu dimutuh astagfirullah, 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 sambil membayangkan dosa-dosa yang telah dikerjakan tersebut, menyesal apa yang telah dilakukan itu. Nah, lalu yang ketiga, ada hendak lagi itu kamu menggawi maksiat itu. Pokoknya kaya apapun, bagaimanapun, aku kada akan berbuat maksiat lagi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tekad yang kuat di dalam hati. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Bisa dikatakan taubatnya bujur dengan 3 syarat tersebut. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizaliminya itu harta orang, maka tambah oleh syarat yang keempat, yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizaliminya itu, atau meminta halal akan dia. Jadi dosa yang berkenaan lawan Allah 3 syarat taubatnya. Bila bersangkut lawan manusia selain lawan Allah, bersangkut lawan manusia, maka tambah pulang sebuting syarat taubatnya itu. Nah, apa syaratnya? Nah, kalau misalnya bersangkutan itu dengan orang yang dizaliminya, maka inya hendaklah mengembalikan apa yang dizaliminya tersebut. Kalau misalnya hartanya yang dizaliminya, nah maka hendaklah inya memulihkan harta yang dizalim tersebut.
Nah, jadi ini tabarat sedikit ya kan, namunnya dosa itu dilakukan lalu ada kaitannya lawan hak sesama manusia, itu berat, minta ampunnya tuh tangalih. Kenapa harus mengembalikan apa nang dizalimi? Jadi mun kita dizalimi orang santai aja. Kenapa? Karena kuncinya ada lawan kita. Nang kita perhatikan tuh jangan sampai kita nang berbuat zalim melawan orang. Kenapa? Karena kuncinya di tangan orang. Mun ibarat kunci di tangan kita nyaman, tapi mun kunci di orang lain tak maleha. Nah kayak itu kita dizalimi, sabar aja. Kada usah membalas. Kalau hendak membalas sarahakan lawan Allah Ta'ala, jangan seorang membalas. Kenapa? Kalau seorang membalas polo-polo bina, seorang membalas ini kelebihan daripada nang dizaliminya tersebut. Inya misalnya menyuruhkan sandal, ya sudah sabar. Kalau perlu dimaafkan. Kalau kata kawan juga sarahkan lawan Allah, ya Allah, inya mengambil sandal dulu balasakan ya Allah. Namun Allah tak membalasakan itu sesuai porsinya, sesuai ukurannya. Mun saurang nang membalasnya, ya Allah, nang habis ada mudahan 7 turunan jadi maling seberataan. Itu berlebihan artinya kan? Ya kan? Berlebihan artinya kenapa? Inya seikung aja nama jumlah, maka sampai ke anak buah turunannya sampai 7 turunan berarti itu berlebihan. Bisa-bisa kita nang menjadi orang nang zalim. Karena apa? Karena kezaliman nang sedikit tadi kita balas dengan kezaliman nang berlebih-lebihan. Jadi kita dizalimi orang, hendak membalas buat sarahkan lawan Allah Ta'ala. Harus minta macam-macam karena Allah pasti mengabulkan doa orang yang terzalimi. Itu pasti. Bila ia menzalim sarahkan lawan Allah, ya Allah, nah, ia menzalim turun, maka engkau yang berhak untuk membalaskan seperti mana kezalimannya tersebut. Itu kita hendak minta untuk balas. Tapi itu kita redha, kita lapangakan aja, redha akan aja. Nah itu lebih baik lagi tuh. Jangan sampai orang berbuat zalim kepada kita, tapi kita membalas dengan lebih daripada kezaliman orang tersebut lawan kita. Dengan apa tadi itu? Dengan mendoakan yang lebih jelek lagi itu daripada kesalahannya tersebut. Artinya kesalahannya ini kada sesuai lawan dan minta balasakan dina. Nah itu bisa-bisa kitanya nan menjadi orang yang zalim. Ya kan? Kalau pihak tuh minta doa sampai 7 turunan. Nah akhirnya apa tuh? Akhirnya sampai 7 turunan balik ke kampung itu. Nah apa didoakan kayak itu? Jangan doakan ya Allah mudahannya insaf, mudahannya amping, atau mudahannya sugih. Nah amping jadi maling, aman nang kampung. Jadi doakan 7 turunan. Kalau kelebihan malingnya mati nang Tuhannya, nang pulang menyambung. Didoakan nang kayak itu ya. Jadi doakan doa yang baik aja. Nyaman nyambat ya, menghilang sadar tahu rasa atau kayaknya, ya kan? Itu kita tuh jangan sampai mengzalim lawan orang lain. Karena apa? Karena minta maafnya nih berat, harus mengembalikan apa yang kita ambil dahulu. Ayo, ambil sandal. Maka minta maaf misalnya tuh tahu sandalnya, ampunnya siapa? Nah maka minta maaf. Lawan siapa? Lawan yang ampun sandal dahulu. Harus kepada nah ulun semalam ambil sandal dia. Nah ulun bertobat hendak mengganti atau ulun minta halal, minta maaf, minta itu halalkan aja sandal ulun ambil minta. Itu tuh harus caranya untuk bertobat lawan manusia itu. Amun misalnya yang diambil kepada tahu pakai apa?
mengambil sandal tuh random kan, juga random kan, tak ambil nama bagusnya diambil, dan tahu pun siapa misalnya. Nah, lalu kayak apa minta maafnya? Orangnya ada diketahuan nih, orangnya ada kita kenal. Nah, kayak apa cara bertobatnya? Di sini kan insya Allah akan dijelaskan. Jadi intinya dahulu bila kita berbuat zalim lawan orang lain, maka kita untuk bertobat harus mengembalikan kezaliman yang pernah kita lakukan. Kalau ada, minta halal lawan orang tersebut. Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu seperti ia ghaib. Nah ini, jika tiada ada yang mempunyai harta itu seperti ia ghaib, orangnya kadada lagi, orangnya kada kawan dicari lagi, atau tadi itu orangnya kada kita kenal dan kada kita ketahui, atau tiada diketahui akan tempatnya, orangnya tuh kadada, entah kemanakah, pindah rumah, sampai alamatnya pun kita kada tahu lagi orangnya, atau mati, nah sama sekali tak meninggal sudah orangnya, kayak mana minta maaf? Maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Ayo, orangnya sudah kadada, meninggal dunia, kita ambil ini. Tetap itu tuntutannya kita wajib mengembalikan. Lawan siapa? Lawan ahli warisnya. Maka jika dapat engkau sedekahkan, maka betul warisnya. Maka jika tiada, ahli warisnya ada juga. Atau tadi orangnya dipindah dan kita kan tahu lagi hidup nggak mati ke orangnya. Nah, jangan mencari warisnya, mencari alamat orang ini tidak tahu lagi kita. Nah, lalu kayak apa? Jika tiada warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Jadi misal semalam nilainya sandal ini berapa harganya, nanti ambil dah 100.000, sedangkan hendak mengembalikan orangnya ada lagi, warisnya ada, atau alamatnya ada tahu lagi, orangnya sudah pindah. Nah, lalu yang 100.000 ini disedekahkan lawan orang-orang fakir. Sudah ada lagi buntung, sudah untuk mencari lawan orangnya ini. Amanah hendak tujuan ada. Nah, maka duit yang senilai yang inya ambil dari barang yang inya ambil tersebut disedekahkan kepada fuqara jika kamu mampu untuk memperbuat demikian. Dahulu miskin bang, lalu baju juntan, wayah ini sugih misalnya, lalu hendak bertobat, maka ini banyak pajak diganti ini, ya kan? Nah, lalu misalnya orang yang ini tidak tahu lagi siapa yang diambil itu dan dicari-cari tidak ada lagi, ahli warisnya tidak tahu juga lagi. Nah, kayak apa caranya? Diingat-ingat, dan dulu yang diambil itu berapa hitungannya, lalu disedekahkan lawan kaum fakir dan miskin. Itu kalau bisa. Maka jika tiada kuasa, engkau akan yang demikian itu. Seperti ketiadaan bagimu harta. Kita kata kawan misalnya pulang, mulai dahulu miskin sampai ini miskin aja tak ada bisa harta. Jangankan pacang mengganti pacang makan yang alih misalnya. Nah, lalu kayak apa ini? Hendak mengganti itu pulang sugih tadi, jangan aja hitung seberapa pak sedekahkan orang fakir selesai. Tapi ini seorangnya juga ada berduit dah. Ada berduit kemana? Anak mengganti, kayak mana mengganti? Anak bertobat tadi itu kayak mana menggantinya? Seperti ketiadaan bagimu harta karena engkau miskin atau fakir, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadah dan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta engkau pohonkan kepada Allah taala bahwa Ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat.
jalan terakhirnya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bertaubat lawan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berdoa lawan Allah. Mudah-mudahan inya nak aku zalim itu kaina di hari kiamat dimaafakannya. Itu jadi caranya kan. Mudahan orang nak aku zalim dahulu di hari kiamat inya memaafkannya. Nah artinya apa? Artinya banyak beribadah, hadiahkan pahala beribadah ini lawan orang-orang yang dizalimi dengan niat mudah-mudahan karena dikirimi pahala-pahala tadi inya mau memaafkan di hari kiamat kaina. Nah ini nyarinya tuh kita hendak bertobat lawan orang lain, hendak minta maaf lawan orang lain, lawan Allah Ta'ala. Kayak apa aja dosa kita, sebesar apa aja dosa kita, pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, nah ini yang lebih sulit bagi kita untuk meminta maaf dan bertobat daripada kesalahan tersebut. Jadi hati-hati ya kita berbuat, jangan sampai menzalimi lawan orang lain. Berarti untuk kita sakira jangan menzalimi lawan orang lain. Bangun orang bahari. Orang bahari itu saking apiknya tuh jangan sampai berbuat zalim lawan orang lain. Ini bahigaan parumahan. Ini parumahan bahigaan. Nah, ini apa namanya pahalatan. Pahala itu kadang kada bapak itu kada baciri itu batunggul aja. Saking apa ngarannya, saking apiknya tuh batanam tuh kada mengisi daripada pahala itu. Bapalasi sedikit takutan ulupina nih kaina akar bani nih menjulur ke mana ke tanah orang yang bisa balai. Saking nama tuh saking apiknya sehingga apik kada mau mengisi pahala itu bertanam. Ini apa? Higaan perumahan tunggu setiap hari berubah. Ya kan? Kayak berjalan, kayak bisa bergerak aja lagi. Isuk ke sebelah sini, isuknya lihat ke sebelah sini pula. Nanti ikut melihat lain jadi lain di tanah anu ini mengangkat sebelah kawan ini, angkat pulau ke sebelahnya. Nah, jadi mengangkat pulau abul goreng, bisa angkat. Akhirnya dapat setiap hari kada dapat tunggul itu. Gara-gara apa tuh? Hendak mengangkat abul goreng. Mengurang bahari tadi tuh saking apiknya ada hendak matanam itu mengisi pahala kan apa? Sakira apa tuh? Sakira nang balik nang ditanam nih takutan kelupina akarnya tuh menjerumus kasabalah tanah kurang. Nah itu apik saking apiknya kan. Bahkan dalam riwayat kan pernah terjadi saikom nukan tanah. Nang saikom menjuali lalu nang manukari ini ketika mengolah tanah, menabung tanah tadi tak dapat harta. Nah, mana itu harta patakan? Karena harta ini lain ampun seorang, karena seorang itu nukarnya tanah aja, berarti nilai ampun seorang. Nang manukar tadi itu pada wani mengambil, menyerahkan lawan ampun tanah nang berjual tadi. Nang berjual ini pula saking kada hendaknya mengambil ampun orang, lalu mengatakan aku sudah menjual lawan ikam. Berarti apa yang ada di tanah itu ampun ikam. Sampai bersengketa. Ada kawan ini terjadi kayak ini. Nah ada tuh berebut. Mengkada mau pakalah bahasa parang, ya. Nah ini berebut kada hendak mengambil, nang manukar
ujar nama manukan aku kada manukan harta nenek kamu tukar tanah aja berarti harta ini lain ampunku serahkan lawan nama jual kalau aku sudah menjual tanah itu kapan ada di tanah itu ampun nikah sampai ke sengketa ampun nikah sikok ampun nikah akhirnya dibawa kepada hakim dibawa ke pengadilan kita ada harapan lah paling ada apa aja bagi gua barang kita aja ya kan bahasa sini pan aja kita sampai dibawa ke hakim lalu hakim ini bingung buat kayak apa memutuskan nih kadang nama ambil nih jangan nama ambil kan nama memutuskan kayak apa masalahnya nih ini sama-sama ada nama ambil nih kan lalu ujar hakim mana kuning lawan yang jual tanah jika pada kabisianan alakian menggana ada ujar hakim pulang mana kuning nang menukari tanah jika pada kabisianan pimpinan menggana ada dua mun itu kawinakan berdua ongkosnya dari harta nenek akhirnya diterima tadi tiba kawinan lalu harta tadi dijadikan untuk baaluhannya nah orang bahari itu saking apiknya lawan harta ampun orang lain urupina tamakan harta orang lalu ada hendak mengambil kita ini kan tahu lagi haram halal kada tahu lagi yang penting dapat harta nah itu saking apiknya tuh kan apa kata masalah ampun orang masalah mendolimi ampun orang itu berat kayak itu apa namanya tanggung jawabnya di negeri akhirat aslafun salih itu dalam riwayat bila akhir tahun maka di rumah itu diadakan investigasi investigasi yang berapa ini diadakan kok nah pemeriksaan secara total seberataan di rumah itu nah pada diperiksa adakah tabuan ampun orang lain adakah yang bukan yang kita miliki atau adakah ampun orang yang pinjam adakah ampun orang yang bawa dan lain sebagainya lihat di rumah itu adakah ada bilanya ada dapat diberikan lawang ampunnya itu asbabun soleh kenapa saking takutannya kalau pina tak ambil ampun orang ya kadang kita di rumah bertetangga itu kan bisa aja pinjam tokol pinjam gergaji, pinjam cobek, pinjam segala macam. Nah itu perlu, itu kan. Nah anggarannya dikoreksi, ampun seorang lain ke toko ini. Ampun orang lain, dulu jangan lagi dia apa tuh simpan dulu meninggal karena ada sampah lagi minta halal minta ampunnya. Diperiksa seberataan kakasnya, piringnya, segala macamnya. Bulu pina ada ampun murah. Saruan membarakat misalnya nah lalu kada ingat apa ampun murah tak aja murah tapi ingat mengembalikan nah itu membuat zalim jadinya mereka bulu meninggal dunia di akhirat jadi tuntutan tahu aja seorang tuh di rumah tuh kada ada naran inur lalu piring tuh tulisan naran inur nyata benar murah ya kan nyata pada ampun orang tapi piringnya bina bagus kalau sudah diberikan yang rela aja kalau sedikit nah kita lalu harus nonton ulang minta ya kan nah, jadi lain ampun seorang berikan kembaliakan yang dulu minjam kada sebuah kada ingat berikan mun orang insya tahun tak boleh kurang tuh harinya periksa pulang kalau ada ampun orang lain jangan sampai mengambil ampun orang lain dalam keadaan kayak ada minta maaf, minta harap lalu karena berurusan di negeri akhirat. Mun sudah urusan negeri akhirat itu untuk memaafkan itu malih. Karena apa? Karena masing-masing di negeri akhirat itu orang hendak selamat seberataan. Nang hendak selamat sehalus apapun pahala itu dipahalanya mereka. Nang ada kan nang diperluakan pahala aja lagi atau nang diperluakan itu dosa diampuni itu aja lagi di hari kiamat minta
Sehalus apapun kainan pahala itu bisa-bisa inya kada hendak memuliakan, kada hendak lagi merelakan inya anak pahala itu agar inya selamat di hari kiamat. Dalam keadaan huru hara itu samunyaan memikirkan selamat kah kada selamat kah kada selamat kah kada, ada peluang pahala, ayo mau kada diambil. Tuh ngomong dolimi dulu nih pahalanya sekian, nah ambil daripada itu, mau aja udah ambil, bisa diambilnya. Karena bahkan masing-masing di hari kiamat itu dipikirkan selamat kah kada selamat kah kada, maka menyelamatkan amal dan kebaikan-kebaikan. Mun ada di situ ada pahala, nah pajak menyelamatkan sehalus apapun akan dituntutnya kayak pahala nih. Namun kita ada mendolimi orang lain, ayo. Kada sempat minta maaf, kada sempat minta halal di dunia ini. Jangan kada di negeri akhirat akan dituntut, walaupun nanti kita zalim itu nilainya rendah sewaktu di dunia, tapi itu bisa menjadi nilai yang berharga di negeri akhirat. Di hari kiamat orang kada memikirkan lagi, tapi memikirkan selamat kah kada, nggak boleh. Kada memikirkan orang lain lagi, tapi memikirkannya inya aja selamat kah kada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari daripada saudaranya. Ada ingat lawan saudaranya? Wa ummihi wa abi, kada ingat abah mamanya lagi, kada ingat. Nanti dikirakan apa? Selamat kan ada kan? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, ada ingat lagi ingat bini anak tuh kayak apa? Ada ingat lagi. Nanti dikirakan apa? Aku diselamatkan kada. Likul limri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Maka masing-masing pada hari itu sibuk dengan memikirkan perkaranya masing-masing. Aku diselamatkan, katakan itu aja yang dipikirkan, tak lain kada ingat lagi. Bahkan itu diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan hari kiamat itu kan burlan apa itu namanya, orangnya itu uryanan, dalam keadaan bertelanjang dan dalam keadaan kada bersandar. Itu di hari kiamat kan. Huru haranya hari kiamat tuh, orangnya kada sing bajuan dan orangnya kada sing sandalan. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah ini merasa risih. Wahai Rasulullah, amun di hari kiamat tuh orang bertelanjangan, tak kumpul orang banyak, kada sempatlah wahai Rasulullah, kada sempatlah wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai Aisyah, masing-masing kada ada lagi yang memikirkan, yang melihat dan merasa supan dengan kada pakaian tersebut, yang dipikirkannya selamat kah kada. Itu aja lagi. Jadi nang bukan telanjang itu kada memikirkan orang lagi. Kalau pada di hari kiamat masing-masing telanjang harus ikut menjawab mengajar ganalnya, kada ada lagi. Kalau melihat mengajar gipihnya, nah kada ada lagi. Ya kan? Gipih itu nama-nama, nampaknya nama-nama kau juga. Tapi di hari kiamat itu kada ada lagi yang dipikirkan kita. Masing-masing dirinya, kada melihat lagi orang lain, kada merasa lagi lawan orang lain, yang dipikirkan iya dirinya. Lalu misalnya situ ada pahala, ada peluang pahala, walaupun halus bisa-bisa kayak mengambil olehnya dengan sebab ada orang yang mendolimi lawannya, itu nilai pahala bisa-bisa kan diambilnya, kan hendak dimaafkan. Karena apa? Bisa-bisa itu yang menyelamatkan inya kayak di negeri akhirat. Nah makanya kita hendaknya jangan sampai mendolim lawan orang lain. Jangan sampai kita bersengketa lawan orang lain yang kita menjadi orang yang mendolim lawan orang lain tersebut. Amun orang lain tadi mendolim lawan kita, nah itu masih nyaman aja, masih apa namanya, masih kita yang memegang kendalinya. Tapi mungkin kita yang mendolim orang lain, kendali kita itu ada di tangan orang lain. Nah jadi itu alihnya tuh minta maaf, minta ampun lawan manusia.
Jadi kita berhati-hati bergaul lawan manusia. Bergaul lawan manusia ini hati-hati. Walaupun lawan anak bini itu, maka kita juga harus hati-hati. Ya kan? Walaupun bini itu mungkinnya dizalimi, nah maka boleh jadi kan bini ini akan menuntut di hari kiamat. Atau walaupun itu laki, tapi si bini ini misalnya zalim lawan anak laki, maka bisa-bisa anak laki ini akan menuntut lawan si nang bini tersebut. Nah, ini hati-hati ya kita, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Nah, itu mengambil akun orang harus dikembalikan. Ayo, kada ada orangnya tadi, cari dahulu. Adakah kada warisnya? Adakah kada orangnya? Di mana alamatnya? Kada. Warisnya kada. Hanya kita tuh seorang ada duit disedekahkan, jadi kita diinfakkan lawan orang-orang fakir sebagai gantian pahalanya sampaikan lawan orang yang dizalimi tersebut. Amun kada dua kita duitnya tadi pulang, nah maka caranya dengan banyak berbuat kebajikan, dengan banyak berbuat taubat, dan dengan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ia menghalalkan lawan kita. Nah itu aja kita. Berarti antara bila dia menghalalkan halal, bila dia kada menghalalkan ada halal. Ini antara jadi kita. Kalau orangnya sudah ada lagi. Amun orangnya ada tadi tuh boleh jadi kita menghadap minta maaf. Nah ada dari ini orangnya nah kayak apa kita? Mun ahli warisnya ada dari nah kayak apa kita? Makanya kan ahli waris itu biasanya bila hendak dikuburkan mayat nih ya kan. Nah, mun ada kesalahan, kekhilafan orang tua kami ini yang selama hidupnya kami minta halal, kami minta maaf dan minta ridho. Nah kayak itu sekiranya apa di akhirat itu ada tanggungan lagi atau utang piutang misalnya. Nah bila ada dibayari maka akan tanggung jawab sampai negeri akhirat. Jadi jangan bahagia dan rupiah nang besi utang banyak ingat lagi dalam Allah. Alhamdulillah ada ingat lagi. Adanya kayak utang punya ada ingat di akhirat kita baca dituntut ibaratnya. Lupa di akhirat kada ingat di dunianya kada ingat lagi lalu bebas daripada hutang itu di akhirat pajak dituntutnya. Jadi hati-hati kita di akhirat pun bisa kayaknya kada dia memaafkan lagi. Amun di dunia ini kita meminta maaf mungkin dia bisa memaafkan. Tapi di akhirat, nah apa tuh bisa inya menuntut dengan kebaikan pahala yang ada. Jadi kita hati-hati ya jangan sampai kita berbuat zalim lawan orang lain. Jangan berhutang kita tadi, ya. Lalu karena nak bayari, nah maka di akhirat kita akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang di dunia ini apapun yang kita lakukan semuanya itu dengan keadilan Allah akan Allah balaskan. Lupang kita mengzalim orang supaya nantinya kada ingat lagi lalu kada dibalas lagi di akhirat kada. Pokoknya apapun kezaliman, apapun yang ketidaksamaan kezaliman tadi ketimpangan, nah maka itu akan dibalaskan oleh Allah sesuai timpangnya tadi akan dibalas oleh Allah agar rata sama rata. Jangankan manusia, binatang pun bila di dunia ini berzaliman, maka di akhirat akan Allah balaskan. Ada ketimpangan pun di dunia ini, dimisalkan seekor domba nang ada batanduk lawan seekor domba nang batanduk di dunia nang seekor kada bakalahi berdua ini kalah nang ada batanduk ini. Maka di akhirat pun itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatangnya ya nang kada bakal tapi inya saling mengzalim dan batanduk tadi mengalahkan lawan yang kada batanduk di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nang di dunia batanduk dijadikan kada batanduk, nang di dunia
Batanduk dijadikan kada batanduk, 6 batanduk dijadikan kada batanduk. Akhirnya disuruh balas seperti mana inya mendolimi sewaktu di dunia. Dibalas sewaktu nak kayak apa inya mendolimi waktu dunia. Nah setelah balas membalas tadi akhirnya Allah pun mengatakan kunu turaba, jadilah kalian itu semuanya menjadi tanah. Hanya jadi tanah. Jangankan kita manusia, binatang sama binatang aja bakal lagi. Bila ada seekor kalah, karena di negeri akhirat dibalasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya Allah. Ya binatang itu apalagi manusia. Nah jangan sampai kita menggolimi manusia. Jangan sampai kita golim orang lain. Ini binatangnya bakal lagi ini kada diadu, apalagi mengadu. Nah hati-hati itu bisa-bisa enak dijadikan hayam oleh Allah Ta'ala dulu tuh sama adu ini. Lalu hayamnya jadi manusia bilang, ayo jauh kalahi. Nah iya, ya kan? Tuh nambah saung hayam, hati-hati. Maka berjudi pulangan berapa puting dosanya? Mana dosa berjudi, dosa mengadu ayam pulang. Namun dosa berjudi pakai kartu aja tuh kurang lebih, tetap aja memang dosa tuh ya, tapi kurang lebih. Nah kurang lebihnya dari segi kartunya itu ada dosa. Namun sudah berjudi lalu bersaung ayam pulang, mana berjudi, mana menyawang ayam itu tak 2 kali kenapa dosanya. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat zalim. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang atau melukakan dan selainnya, nah kita sambung akan tentang dua kejadian dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta itu. Kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyidul Amin, dan pahalanya dihadiahkan untuk Aina binti Marta, Mas binti Aminillah, Rahmah binti Rahmat, Rizki bin Rahmat, Muhammad Hatta bin Said, Asya binti Abu Samad, Muhammad Hiri Wardani bin Sarwan, Yusran bin Haji Ahmad,